suka usil sama orang lain. Yang kedua, jangan suka menyalahkan pengajaran orang lain. Kenapa? Siapa tahu kita belum nyampe ke situ. Ya, mungkin bagi nalar kita, oh ini mustahil. Ya udah, walaupun nggak di luar nalar kita, nggak masuk di nalar kita, nggak usah kita menjadi repot, biarkan aja. Kenapa? Siapa tahu kita memang belum nyampe keilmuannya ke sana kan. Ya, jangan sampai akhirnya menjadi malu sendiri. Apa? Sama aja dengan kita memperlihatkan kebodohan kita sendiri. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi jangan suka usil, jangan suka nyalahin pengajaran orang. Wis suka, alhamdulillah. Tuh, nggak suka ya wis. Selesai. Hidup itu simpel. Ya. Kenapa? Salah satu yang bikin penyakit kan. Ya. Oke, lanjutin. Versi kedua. Bahannya silakan ditulis. Sudah siap? Bahan yang kedua. Iya, gelap dulu ya. Ini di kebun. 4 kilo dari base camp. Ini ayah lagi di Bangka. Nggak ada sinyal di base camp. Ini nyari-nyari tempat ini. Alhamdulillah nih, Dap. Untung masih ada yang buka nih pondok kopi ATC. Kasihan banyak yang WA ayah live-nya kapan ya habis. Demi Anda, aku nyari 4 kilo dari tempat tidur, tempat tinggal ya. Apa-apa ya. Bagi ayah, kebahagiaan itu apa? Kalau bisa membantu orang lain, insya Allah cukup bikin ayah bahagia ya. Udah, lanjutin. Bahannya yang pertama, Texapon. Ini bahannya kimia ya. Jenengan cari di toko kimia, insya Allah bahan-bahan kimia insya Allah ada ya. Texapon sudah itu 2 kilo. Texapon 2 kilo sudah. Jenengan carinya di toko bahan kimia, insya Allah ada ya. Bahan yang kedua, STTP. Ya pokoknya bilangin aja ke toko bahan kimia, beli STTP, bentuknya tepung ya, kayak tepung. Itu 1 kilo. Sudah. Kita ulangi bahannya. Yang pertama tadi apa? Texapon 2 kilo, STTP 1 kilo. Carinya di toko bahan kimia, jangan di apotek, apalagi di mana, di kafe nggak dapet. monggo silahkan ya. Bahan yang ketiga sama dengan yang tadi, apa? Daging daun lidah buaya 1/2 kilo. Sudah? Kalau sudah, oke. Cuma itu bahannya, cuma 3 ya. Mungkin ada pertanyaan nanti ya, bagus mana versi 1, versi 2? Pengalaman saya yang terbagus itu versi 1. Kenapa? Di versi 1 itu ada minyak goreng, dan di minyak goreng tersebut mengandung bukan hanya sekedar sebagai perekat, tapi mengandung vitamin besar. Vitamin B-nya ada, asam aminonya ada. Jadi itu lebih bagus yang itu dari segi quality ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk perekat ya, yang terbagus malah versi 2 kalau dari quality daya rekatnya ya. Jadi boleh versi 1, terserah jangan pilih yang mana ya. Kalau dari kualitas plus, artinya bukan hanya sekedar perekat, itu versi 1 lebih bagus ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk perekat, versi 2 itu sedikit lebih bagus dari versi 1 ya. Betul, Texapon bukan estapon, komandan. Texapon ya. Itu bahan pembuat sabun gitu ya, sebetulnya bentuknya kayak gel. Kalau STP bentuknya kayak tepung ya, kayak tepung terigu. Sudah, cara buatnya begini.
dalam wadah, terserah wadahnya apa ya, mau ember yang mau panci, yang penting kira-kira masuk air 10 liter. Betul, Texapon Fauzan, betul. Sudah. Jadi sekali lagi cara buatnya, siapin air kurang lebih 10 liter ya. Wadahnya terserah apa aja, bebas ya. Yang penting muat di atas 10 liter lah ya, nanti kan ada penambahan ya. Nah, air 10 liter tadi Texapon masukin sedikit-sedikit sambil di aduk-aduk, pelan-pelan aduknya karena berbusa ya, kayak sabun nantinya. Itu bentuknya aja, dan memang agak susah nanti ya, agak sedikit susah. Kalau ayah biasa diremas-remas begitu aja gitu kan. Gak usah larut 100% pun gak apa-apa. Pengalaman ayah kalau bikin ya, ketika masih ada kayak cendol gitu ya, kecil-kecil, setelah sehari semalam itu terlarut semuanya. Itu pengalaman ayah begitu ya. Ya, jadi Texapon masukin ke air yang 10 liter tadi, oke. Aduk-aduk pakai tangan aja ya. Itu nanti apa ya, licin ya, kayak sabun. Jangan luka-luka ikan terlalu kuat karena nanti kan berbusa ya. Nah, setelah ya, kalau misalkan masih ada kecil-kecil kayak cendol segede-gede gini ya, ujung-ujung jari nggak apa-apa, nggak usah larut banget, nggak masalah. Nah, setelah itu kurang lebih seperti itu, baru sedikit-sedikit STTP-nya masukin, oke. Kalau ayah biasanya kalau misalkan dikasih di wadah plastik, ujung plastik aja potong kecil, nanti kan keluarnya sedikit-sedikit kan, sambil diputar-putar sampai betul-betul homogen. Oke, paham? Ya. Nah, setelah homogen, baru daging lidah buaya yang 1/2 kilo itu di blender. Kalau itu blender, nggak usah pakai air ya, blender aja. Blender setelah betul-betul hancur ya, kayak jus, gabungkan dengan campuran Texapon STP tadi, tiga-tiganya aduk, campur sampai betul-betul merata. Oke. Setelah merata, boleh nggak ya pakai mixer buat kue? Boleh, tapi berbusa nantinya. Kalau ya suka pakai tangan aja, manual ya, jadi tidak berbusa nanti. Nah, setelah itu simpan sehari semalam. Insya Allah, walaupun tadinya misalkan masih ada gel-gel kecil-kecil, nggak larut banget, setelah sehari semalam itu akan terlarut semuanya. Dan nanti akan berubah warnanya menjadi bening. Ciri berhasil, walaupun nanti STTP itu kan putih, kayak tepung ini, kayak tepung beras ya, kayak tepung terigu, putih susu. Tapi kalau sudah dicampur dengan Texapon selama sehari semalam, itu akan berubah menjadi bening. Ya, ciri berhasilnya begitu. Paham? Ya. Setelah selesai diaduk, simpan sehari semalam, baru wadahi. Dosisnya cukup 30 sampai 50 mili per tank. Pengalaman saya dengan 30 mili aja udah bagus ya. Kecuali kalau hujan terus-terusan tiap hari, ini hujan ini terus-terusan tiap hari, baru dosisnya 50 mili kalau ya. Paham? Oke. Seandainya gini, ya boleh nggak digabung versi 1 dengan versi 2? Boleh. Gak ada yang larang. Insya Allah bagus ya. Campurnya 1:1, versi 1 bagian, versi 2 1 bagian, gabungkan, dosisnya 50 mili per tank. Insya Allah itu lebih bagus lagi ya. Cirinya apa? Saya tadi tesnya semprotkan ke daun talas. Setelah disemprot daun talas, ketika kita cemplungin ke air, diangkat, nggak ada bekas airnya. Oke? Nah, kalau jenengan nanti semprot dengan perekat versi 1 atau versi 2, ketika setelah disemprot, masukin ke air, diangkat, kalau bagus, itu ada kelihatan apa? Bekas air basah. Oke? Paham? Ya. Atau ke daun biasa juga boleh. Tes ke daun biasa, semprotkan, siram dengan air, lihat airnya langsung turun apa enggak. Kalau nggak nempel, keren. Jenengan sudah bisa bikin perekat murah meriah.
pertanyaan enggak? Monggo silakan. Bukan, Om Agus. Biar nggak pusing, campurkan dulu aja 1:1 ya. Kalau mau digabungkan demikian versi 1 versi 2 ya, dosisnya 50 mili. Lihat kondisi aja ya. Pengalaman ayah dengan 50 mili versi 2 ya, versi 2 saja itu 5 hari sekali. Kalau kita nyemprot ACR misalkan ya, ataupun Roma, selamat ya. Alhamdulillah jarang terkena jamur. Apalagi kalau yang biasa bermain di melon yang gampang rentan dengan jamur itu ya, tuh apa nih, macam-macam aja. Boleh nggak ya ini dipakai untuk perekat, misalkan untuk fungisida kimia, silakan. Pestisida kimia, silakan. Buat apa saja ya, untuk perekat apa aja. Paham ya? Apa nih? Disipannya sehari semalam, sekap ditutup rapat atau enggak? Ya tutuplah, siapa tahu ada cicak masuk. Ada cecerut masuk gimana? Kan gelik, ya tutuplah ya. Kang Ajat Sudrajat, mantan pemain sepak bola ini. Ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ini kebetulan di daerah Bangka sini, di Pulau Besar ya, di Bangka Selatan ya. Apa nih? Aplikasi dicampur hormon juga, apa aja silakan. Yang penting jangan dicampur dengan cendol. Kalau daun masih basah karena embun, apakah harus disiram dulu? Sebaiknya itu disiram dulu. Kenapa? Kita khawatirkan embun itu suka membawa jamur bawaan. Sebaiknya dicuci dulu, dibilas dulu ya. Rianto ya, pertama aplikasi AJR dan perekat, terus Roma dengan perekat dan pupuk dengan perekat, apa nutrisi tetap terserap? Insya Allah terserap, bagus. Malah kenapa? Nutrisi tidak menguap. Awas loh, ketika jenengan nutrisi sistem bocor, oke, relatif lebih aman. Tapi ketika jenengan aplikasi pakai spray ke daun, awas. Ketika misalkan jam terik matahari pagi, misalkan jam 6 sampai jam 8 atau jam 9, mungkin masih sempat terserap utuh oleh daun, oleh kulit daun, atau sore setelah matahari mulai tenggelam. Tapi ketika jenengan nyemprotnya siang, apalagi tengah hari, kalau nggak pakai perekat, malah kita khawatirkan begitu semprot belum terserap oleh mulut daun sudah menguap. Gitu. Itu kalau pakai perekat, nih pengalaman ayah, nyemprot jadi kapan aja. Walaupun lagi terik matahari pun no problem. Cuma dosisnya jangan kebanyakan. Kenapa? Efeknya ada panasnya. Gitu. Kayak dari minyak bimoli kan mengeluarkan panas kalau terkena itu. Jadi dosisnya dosis rendah aja ya. Dosis yang paling rendah 30 mili kalau untuk versi 2 atau 50 mili untuk versi 1. Kalau kita semprotnya di siang hari bolong gitu ya. Tapi saran saya sebaiknya jangan, lebih baik jam 6 sampai jam 9, jam 4 sampai jam 6 sore gitu ya. Itu lebih aman. Ya, apakah perekat 21? Prinsipnya hampir sama, hanya perekat 21 itu pakai bionuklir. Bedanya itu percuma ya, terangin juga nggak akan ngerti. Apa nih? Ayah KRP kalau untuk kocor ke lahan dicampur perekat boleh nggak? Boleh. Tapi sebetulnya buat apa? Perekat kalau ke lahan nggak begitu signifikan ya hasilnya. Ya. Om, perekatnya bahannya
dulu. Oke. Nih Al-Amaru. Tetangga banyak yang bilang kalau pakai perekat malah jamur-jamur pada nempel. Jangan salah. Gini, sebentar. Inilah bedanya seorang formulator dengan yang bukan formulator. Ya. Ketika jenengan pakai bahan dari, sekali lagi, perekatnya dari minyak sayur dan melapisi permukaan entah apapun, mau daun batang, justru jamur nggak akan tumbuh, Om. Oke, jadi itu tergantung perekatnya bahannya dari apa dulu. Tuh, oh biar nggak ke bawah hujan. Oh gitu maksudnya. Dan molek. Awas sekali lagi. Tergantung bahan. Oke, Al-Amaru ya. Justru kenapa ayah sarankan pakai minyak sayur, justru minyak sayur bisa melapisi dari jamur. Ketika ada jamur berterbangan mau nempel ke daun, mati dan tidak akan kenapa? pH-nya basah. pH-nya jadi basah, maka jamur tidak akan tumbuh. Di mana? Di daun, di buah yang terkena perekat itu tadi. Itu ya, Kang Al-Amaru ya. Itu udah kita pikirkan matang-matang ya. Jadi tidak salah bahan. Makanya jangan ya boleh ganti nggak, kita mikirnya udah bening ya. Nah. Kenapa? Kita kan mau menjaga dari jamur, dari calon bakteri, dari bla 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 yang datang dari luar ya, itu berterbangan. Ini kan kita di sini tuh di alam itu kan masya Allah ya, kelihatan miliaran, mungkin lebih dari itu jumlahnya ya. Paham ya? Minyak sayur itu minyak goreng, tapi jangan pakai jelantah ya bos. Kalau aplikasi tiap hari selalu pakai perekat boleh nggak ya? Boleh aja, tapi kan mau bajir ya kan. Pengalaman saya 5 hari itu masih ada kok ya. Walaupun kalau hujan tiap hari, saya pernah nyoba 5 hari hujan tiap hari nih, 5 hari itu masih aman, perekatnya masih berfungsi. Bang Widi Sirong, ayah kalau apa ini, kalau disemprot ke tanaman sayuran aman nggak buat dikonsumsi? Ya aman lah, uang itu bahannya enak kabeh, aman. Yang nggak aman itu kalau diminum segelasnya itu nggak aman. Ini sebentar, ada satu hal yang harus dipahami oleh teman-teman semua ya. Seandainya seandainya jenengan pakai konsep pola KP2M saat QRR masuk, saat BR masuk, insya Allah semua residu kimia, semua residu pestisida kimia, semua residu apa namanya tuh, herbisida hilang semuanya, insya Allah. Paham ya? Kalau nggak percaya, silahkan buktikan, labkan sendiri. Fair lah yang orangnya. Ya. Yang pernah melabkan masalahnya. Ya. Ayah di sini hujan bisa sampai 3 kali tiap hari. Setelah hujan saya selalu semprot tomat dengan AJR. Tambah perekat. Lagi kan aja. Gini. Cukup sekali aja. Perekatnya cukup sekali aja. Gini, dengerin. Ini bagus nih pertanyaannya dari Salawati Habib. Kalau pagi misalkan nih, yang penting kuncinya satu, jangan menyemprot 1 jam di situ aja. Jadi misalkan nih hujan nih ya, habis reda hujannya, semprot misalkan AJR dengan perekat, insya Allah walaupun nanti hujan lagi nggak usah semprot lagi, 5 hari masih aman itu. Oke. Fokus suara jangkrik, waduh merduan suara jangkrik daripada suara ayah ya.
Kalau aplikasi di greenhouse sama aja, mau di greenhouse ke, mau di luaran ke, ya sama aja. Untuk pengamanan semprot lah. Ya. Buktinya di greenhouse juga banyak yang kena kasus kan. Ya. Ada celah dikit aja yang namanya mikroba, jamur dalam bentuk spora, dia bisa masuk ke mana-mana kan ya. Bangka Belitung jujur sampai hari ini ayah masih dalam tahap penelitian. Karena kebetulan yang ayah garap lahannya ini betul-betul sangat luar biasa ekstrim. Ya. Ayah di daerah Batu Batumpang ini ya, itu dimana si organiknya 0, amoniumnya sampai 400%, 400 kali lipat dari yang ada di Jawa. Ini benar-benar luar biasa. Dan ayah belum berani share. Kenapa? Belum ketemu suatu pola yang efisien, bisa langsung bagus ya. Karena ini ya butuh waktu ya, dan memang harus dilakukan dan dikerjakan biar nanti kita punya satu kesimpulan ya. Ini yang ayah kerjakan total sekarang itu ada 10 hektar, dibagi menjadi 4 blok ya. Setiap blok aplikasi SOP-nya nggak sama. Jadi ayah ingin meneliti mana nanti SOP yang tepat untuk Bangka Belitung gitu ya. Mudah-mudahan aja jangka tidak lama Allah meridhoi ketemu satu SOP sehingga teman-teman petani di Bangka Belitung bisa bercocok tanam dengan baik seperti teman-teman di pulau-pulau yang lain ya. Ini kita prihatin ya, melihat tanah, tekstur tanah, kontur tanah di Bangka Belitung yang kurang begitu mendukung untuk saat ini ya, untuk di pertanian ya, baik padi, horti, karena tanahnya luar biasa ekstrim ya, kandungan logamnya sangat tinggi. Doain aja lah ya, mudah-mudahan ya. Kalau bukan untuk penelitian ngapain aku kesini? Kalau hanya sekedar ngajarin bercocok tanam ya wis, aku kan bisa cuma sehari 2 hari ngajarin, di situ pulang ya. Ini pun ya udah 2 bulan ya di Bangka ya, bolak-balik 2 bulan ya, dalam rangka insya Allah ya, mudah-mudahan nanti ketemu suatu pola yang tepat gimana cara mengelola lahan seperti di Bangka. Karena tidak ada kemungkinan, bisa jadi di daerah-daerah lain pun mungkin ada yang karakteristiknya sama dengan di Bangka. Kalau di lahan kamu alhamdulillah ya sudah. Bahkan sekarang di teman-teman terutama di Kalimantan Selatan ya Kalimantan itu sudah bisa cocok tanam dengan normal. Bahkan padi aja terakhir kemarin laporan itu terendah padi itu 8 ton ya. Sudah di 9 ton, cuma belum ada yang tembus 10, baru 9,6 kalau nggak salah terakhir. Tapi kan itu suatu hal yang luar biasa, di mana sebelumnya nggak pernah panen di atas 3 ton. Izin Allah setelah hampir 1,5 tahun waktu itu ayah penelitian di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan sama di Kalimantan Timur, izin Allah sekarang sudah normal bisa ditanami gitu ya. Sekarang ya insya Allah nih kita juga lagi mencari solusi untuk teman-teman di daerah, khususnya daerah Bangka ini ya. Tapi bukan berarti bukan hanya Bangka enggak, tapi kan siapa tahu mungkin ada juga di pulau-pulau yang lain yang karakteristiknya nggak juga beda dengan Bangka ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi kan, biar nanti bisa hasilnya maksimum juga gitu ya. Karena di sini di Bangka kemarin kita sudah ngobrol dengan kelompok-kelompok tani yang sudah ada, yang sudah terbentuk. Untuk padi aja tertinggi itu 1,5 ton. Ini kan sakit hati kita dengar itu kan ya. Kasihan ya kan, boro-boro balik modal kan. Bahkan ada yang 1 hektar cuma dapat 5 karung. Yang paling parah lagi, kemarin yang nanam 300 hektar itu nggak panen sama sekali. 3 kali tanam, 3 kali gagal, 3 kali mati gitu ya. Ini kan kita prihatin ya, kita sebagai apa ya istilahnya tuh ya, sebagai orang empiris, sebagai orang peneliti kan, kita nggak tega ngeliat ini tanggung jawab kita itu. Kita merasa punya kewajiban moral itu untuk membantu orang-orang di sini gitu kan ya. Walaupun secara finansial siapa yang gaji kita nggak ada, ayo biar Allah aja yang gaji kita ya. Gimana? Sudah dulu ya. Udah malam nih, aku mau pulang ke base camp. Dari sini kurang lebih 4 kilo ini ya.
ini di kebun orang ini. Nyari sinyal aja ini. Alhamdulillah di sini ada. Kurang lebih begitu, mohon maaf ya, karena besok pagi jam 6 kita sudah harus kelahkan. Besok ada treatment di blok 4, jadi ya, kita kejar waktu ya, apalagi bentar lagi mau puasa. Kita pengen secepatnya ketemulah solusi ya buat teman-teman di sini ya, saudara-saudara kita di Bangka Belitung ini. Ya. Oke, itu aja dulu. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya ya buat teman-teman semua. Di malam ini kita sudah bahas satu, tadi bikin ACR ya, kemudian bikin perkat ya. Silakan praktekkan ya, jangan cuma sekadar ditulis, praktekkan kemudian lihat hasilnya. Dosis itu relatif ya, bukan berarti mutlak harus 30 mili, 50 enggak. Silakan, karena mungkin saja di tiap daerah kan enggak sama ya. Jadi silakan jenengan sendirilah yang menjadi profesornya sebetulnya. Oke. Di situ setelah dipraktekkan terbuktikan bagus, tolong ajarkan ke tetangga, ke saudara-saudara sekitar jenengan. Biar apa? Biar semakin barokah keilmuannya ya. Jenengan pun kan dapat pahala juga begitu. Oke. Oke, itu aja dulu. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Maklum, namanya manusia ya. Apalagi ya kadang-kadang suka bercanda. Mohon maaf ya. Nggak ada maksud apapun ya. Jika ada yang kurang berkenan, sekali lagi maaf. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhoi Allah, dan apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho Allah juga. Dan mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu dulu, dadah ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.